terus kemudian kebutuhan nutrisinya baik apa, kemudian tidak ada masalah. 12 siang. Mudah-mudahan acara ini menjadi wasilah untuk kesehatan lahir dan batin para sobat semuanya. Wassalam. Ya, Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Di kesempatan ini kita punya proyek yaitu proses perbaikan dan restorasi mini kompo produk dari Sony dengan model CFS 200S. Tip kompo ini memiliki fitur diantaranya adalah satu player kaset dan juga radio penerima AM/FM. Untuk AM-nya terbagi menjadi 3 band, diantaranya ada SW1, SW2, dan juga MW. Radio tape kompo ini sudah kita perbaiki, hasilnya kembali pulih dan juga normal. Bentuknya sangat simpel dan juga friendly, untuk siapapun yang menggunakannya pasti akan paham bagaimana proses restorasi dan perbaikan dari mini kompo ini. Silahkan simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih. Sobat Elektro, ini adalah tape radio player kompo merek Sony model CFS 200S. Dibuat sekitar tahun 90-an. Produk ini banyak digemari karena kualitas suara dan kepekaan penangkapan siaran radionya. Fitur pada panel atas cukup sederhana sehingga sangat friendly, orang yang awam pun pasti bisa mengoperasikannya. Terdapat pengatur volume, tone, LED indikator baterai, saklar operasi mode radio atau tape. Saklar pilihan band gelombang radio diantaranya FM, SW1, SW2, dan MW, pengatur atau tuning gelombang radio dan fine tuning untuk AM mode. Dan ini adalah tombol fungsi mekanik audio tape kaset player. Di bagian belakang unit tape radio player seperti ini, ciri khas ada tulisan Sony. Daya arus bisa mempergunakan 2 sumber, yaitu dari AC 220 volt dan baterai ukuran D sebanyak 6 buah. Tempat baterainya tampak seperti ini. Dan ini adalah soket input untuk sumber tegangan AC 220 volt menggunakan kabel AC dengan kepala angka 8. Oke, kita tes terlebih dahulu unit tape radio playernya apakah masih berjalan normal. LED indikator baterai sudah menyala. Pada mode radio tidak terdengar suara. Posisi volume kontrol sudah full. Coba atur atau pindahkan pilihan band gelombang radio ke mode FM. Gelombang radio muncul, hanya saja suaranya sangat kecil, nyaris tidak terdengar. Kita lihat volume kontrol pada posisi maksimum. Ya, ternyata pada mode radio ada masalah, suaranya kecil. Sekarang tes atau uji mode tape player. Pilih tombol play, terlihat reel berputar.
Fungsi fast forward, reel berputar. Fungsi rewind juga reel berputar. Tes dengan menggunakan kaset audio. Nampak kaset tape tidak berputar? Ya, sepertinya tape radio player ini perlu dilakukan perbaikan dan proses restorasi. Buka terlebih dahulu knob potensio volume, tone, dan fine tuning. Bongkar cover belakangnya, ada 6 skrup pengencang yang harus kita buka. Cover tape radio sudah terbuka, speakernya tampak seperti ini, original merek Sony. Mechanic tape dengan reel kanan dan kiri dan komponen koplingnya. Head tape dan roll press dengan permukaan sudah kotor. Blok rangkaian penerima radio AM/FM tampak seperti ini. Blok rangkaian power supply, power amplifier, dan preamp head. Dan di balik PCB warna hijau ini adalah trapo power supply. Bongkar semua bagian unit tape deck radio. Untuk selanjutnya akan dilakukan analisa kerusakan. Bagian belakang mechanic tape terdapat motor penggerak, flywheel, dan idle coupling. Sepertinya permukaan head tape sudah aus. Kabel pita penghubung blok rangkaian radio penerima dan preamp adalah sejumlah 6 kabel. Blok rangkaian preamp head, tone control, dan power amplifier. Bentuk trapo power supply seperti ini. Blok rangkaian radio penerima AM/FM. Komponen utama blok penerima radio adalah IC CXA1238S. Pada IC ini terdapat rangkaian osilator AM/FM, IF AM/FM, detektor, dan stereo decoder FM. Penala frekuensi menggunakan gear atau gigi plastik. Input AC 220 volt dilindungi dengan sekring 125 mA. Terdapat saklar pilihan input tegangan AC 110 volt dan 220 volt. Rectifier atau penyearah menggunakan dioda IN4002 4 buah serta filter kapasitor keramik 22 nanofarad.
Panel atas terdiri dari saklar mode tape radio, LED baterai indikator, kondenser mikrofon potensioton dan volume kontrol serta soket headphone. C311 2200 mikrofarad 16 volt adalah kapasitor filter tegangan rangkaian power supply. IC 302 TA8229K adalah IC power amplifier produk Toshiba, daya 2,5 watt, 2 channel pada tegangan 9 volt DC, 4,6 watt pada tegangan 12 volt DC. IC 301 BA3420AL adalah preamplifier head perekaman atau pemutaran ganda untuk kaset radio player. RV302 potensio 20 kilo ohm stereo untuk volume kontrol. RV301 potensio 20 kilo ohm mono untuk tone kontrol. Berikutnya adalah analisa kerusakan, di mana unity player ini level output suaranya kecil sekali. Hubungkan soket DC in dari rangkaian trafo dan rectifier. Ukur tegangan pada kaki kapasitor elektrolit C311 2200 mikrofarad 16 volt. Tegangan terukur 11 volt DC. Tegangan ini adalah normal. Hubungkan soket speaker ke soket output power amplifier pada rangkaian. Saklar mode pindahkan ke radio mode. Sentuh kaki IC 302 pada kaki nomor 11 dan 12. Ya, ternyata level input IC 302 sangat kecil. Periksa semua kapasitor pada rangkaian power amplifier IC TA8229K. Ini adalah C114 dan C214 22 mikrofarad 25 volt. Coba kita ukur. Terukur nilai ESR sangat besar dan kapasitasnya sudah berkurang. Ganti C114 dan C214 dengan nilai 22 mikrofarad 25 volt. Kapasitor lainnya masih bagus, tidak perlu diganti. C114 dan C214 sudah diganti. Nyalakan dan tes kembali input power amplifiernya. Oke, sekarang level input power amplifier sudah normal. Untuk pengujian berikutnya, hubungkan blok rangkaian radio. Kecuali kalau dia streaming kayaknya enggak deh ya. Tadi sah Kalura Iya di Serang Abi. Jenong Sukawangi habis. Power amplifier sudah bekerja normal, suara radio sudah bisa terdengar keras. Nampaknya ada masalah dengan potensio pengatur volume, suara tidak bisa dikecilkan hingga level 0. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata water on sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung. Ternyata potensiometer yang menjadi penyebabnya, dan kita tidak memiliki model yang serupa dengan potensio model Sony ini. Kita punya potensio model lain yang sering dipergunakan pada tape player merek Sharp
namun perlu ada penyesuaian susunan pada kakinya. Susunan kaki pada potensio pengganti ini berbeda dengan potensio volume Sony. Penggantinya memiliki CT atau center tap. Ada 5 pin kaki potensio yang terpakai karena pada model pengganti ini pin ground menjadi 1. Sekarang kita tes potensiometer volume kontrolnya. Medis dan non-medis serta rukyah massal via FM Subang pada hari Minggu 15 Desember 2024 mulai pukul panggih di jalan jeung anu bangsat bisi manedek mau ka imah urang aya ge coet. Oke, potensio pengatur volume sudah berjalan normal. Level suara bisa dikecilkan hingga level 0. Hayang ngan lamun dibere tampak. Lanjut dengan analisis kerusakan pada bagian tape layer. Hubungkan soket tegangan motor tape berwarna merah. Ya, putaran flywheel sangat lemah. Ukur tegangan input pada motor tape. Tegangan motor terukur normal, tidak ada masalah dengan tegangan input motor. Ganti sabuk karet flywheel dan kopling masing-masing ukuran karet nomor 14. Kapasitor filter tegangan input motor terukur drop ganti dengan kapasitas 22 mikrofarad 25 volt. Oke, sekarang putaran flywheel sudah kuat. Karet roll press perlu diganti. Diameter roll press berukuran 10 mm. Head depth juga perlu diganti karena permukaannya sudah aus. Panjang base atau mountingnya adalah 1,9 cm, lebih pendek dari base head tip yang umum. Ganti semua kapasitor elektrolit pada blok rangkaian preamp head. C101, 102, 1 mikrofarad 16 volt, C306, 22 mikrofarad 16 volt, C206, 304, 106, 33 mikrofarad 16 volt. Ya, rata-rata kapasitor tersebut nilainya sudah drop. Kapasitor dan head depth sudah diganti. Sekarang kita uji mekanik tape-nya. Atur posisi head tape. Buka knob atau tombol mekanik tape, kita bersihkan dan cat ulang.
Berikan pelumas pada tangkai fungsi mekanik tape. Bersihkan knop potensio dan mekanik tape dengan cairan deterjen. Speaker berukuran 4 inci full range, impedansi 3,2 ohm. Kertas membran speaker sudah rapuh sehingga speaker perlu diganti. Kita coba speaker ini ukuran 4 inci, impedansi 3 ohm. Ini adalah speaker tweeter model piezo. Pasangkan speaker penggantinya. Bersihkan lapisan bawah PCB blok rangkaian, power amplifier dan preamp head dengan menggunakan thinner pembersih. Cover belakang unit tip radio player sudah dibersihkan. Pasang kembali semua blok rangkaian ke bagian cover belakang. Jarum penunjuk gelombang atau frekuensi radio perlu ditempatkan dengan posisi penala parko. Knop fungsi mekanik tape sudah dicat dengan warna hitam. Speaker kita ganti lagi dengan ukuran magnet yang lebih kecil dan ramping. Dikarenakan speaker pengganti pertama terlalu besar ukuran magnetnya, sehingga mentok ke parko, blok radio, dan trapo power supply. Tutup dan rapikan kembali unit tip radio player, pasang semua knop dan baut pengencangnya.
Iya, masa jam 1? Baik dilanjutkan mah. Iya. Itu dibayar mah para dilayanan. Untuk situ. Minak mana? Kina jing sekain. Ayo ke wartawan PR KGG. Jing mengulai tukang wawancara. Aing tukang nyokot gaji. Yang lebih dibengkel. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali pada konten berikutnya.